Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk mas bronya semuanya. Jumpa lagi ya kita mas bro. Hari ini tepat usia tanaman melon saya di usia 49 HST mas bro. Setelah update video saya kemarin tuh di 46 HST, kita membahas mengenai pupuk ya mas bro. Hari ini di 49 HST kita akan pupuk kembali ya mas bro. Karena saya lihat size buahnya masih banyak yang belum masuk. Oleh karena itu kita lebih cepat ya. Harusnya besok ini di 50 atau 51 HST kita hajar pupuk. Karena kemarin mas bro selesai kita pupuk di 46 HST dan juga selesai pengaplikasian nutrisi G06 Plus. Cuacanya langsung rep hujan mas bro. Maka hari ini kita akan percepat jadwal pemupukannya ya. Pupuknya apa saja, dosisnya berapa, kita akan bahas di jumpa kita di video kali ini. Namun seperti biasa untuk mas bronya yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel Irfan Jalur 08, yang belum subscribe, di subscribe dulu ya mas bro, supaya tidak ketinggalan update-update perawatan berikutnya. Seperti ini ya mas bro penampakan buah melon kita. Emang size buahnya sekarang ini udah rata-rata 1,82 kilo ya mas bro. Rata-rata kita bikin aja lah 1,8 kilo. Sudah masuk timbang mas bro ya. Sebenarnya udah masuk timbang. Namun kita mau genjot lagi ukuran buahnya ini. Karena masih banyak juga yang belum ya. Belum masuk ke grade A. Nah, seperti ini. Ini ya, ini belum masuk ini mas bro, ini netnya juga belum sempurna. Maka hari ini kita akan gas kembali masalah pupuknya. Dan mudah-mudahan hari ini ada panas ya mas bro. Karena ketika 2 kali pemupukan terakhir kemarin tuh kita masuk pupuk kurang maksimal. Dikarenakan ya langsung hujan ya mas bro. Minimal nanti ya kita kalau bisa rata buahnya seperti ini. Ini 3 kiloan mas bro. Ini 2,8, 3 kilo kembali. Pupuknya apa saja kita akan bahas ya mas bro. Jumpa kita di video kali ini. Hari ini kita akan masuk untuk komposisi pupuknya masih tetap sama seperti kemarin ya mas bro. Ada Mutiara Grower, KNO putih dan juga KCL. Namun ada beberapa item yang saya naikkan dan ada item juga yang saya turunkan. Untuk Mutiara Grower hari ini full 1 kilo masuk mas bro ya. Kita masukkan full 1 kilo untuk air kapasitasnya 20 liter. Aplikasinya 150 hingga 200 lubang pupuk. Kemudian PN Prilnya hari ini kita turunkan. Kalau minggu kemarin di 46 HST kemarin tuh dia 1,5 gelas. Ini ya. Hari ini kita full 1 gelas saja. Nah, KCL hari ini naik Mas Bro ya. Kalau kemarin itu kita pakai 1 gelas, hari ini full 2 gelas di 49 HST ini. Kalau 3 pupuk yang lain dosisnya masih tetap sama ya Mas Bro. Untuk kalsium 3 sendok makan. Magnesium sulfatnya juga 3 sendok makan. Kemudian MKP sama dosisnya 3 sendok makan. Kalau untuk 3 komponen tambahan ini, nutrisi pelengkap ini, dia dosisnya stagnan di 3 sendok makan saja ya Mas Bro. Nah, namun kalau untuk Mutiara Grower kita naikkan, KNO putihnya kita turunkan, dan KCL kita naikkan. Untuk pupuk di 49 HST hingga 50 HST aplikasinya masih 6 ini ya Mas Bro ya, yang kita aplikasikan. Kita aplikasinya dengan manualan saja, dengan mempergunakan jerigen ini. Ini 20 liter ya Mas Bro. Kapasitasnya 20 liter airnya. Untuk aplikasinya 150 hingga 200 tanaman. Untuk aplikasi dosisnya dikira-kira saja ya Mas Bro. Pokoknya dalam satu tangki yang kita gendong ini 20 liter
itu bisa untuk aplikasi maksimalnya 200 tanaman. Kemudian ketika kita melihat tanaman kita itu yang buahnya banyak namun size-nya belum masuk, sebaiknya kita kasih dosisnya itu lebih banyak sedikit daripada yang sudah size-nya masuk seperti ini. Jadi kalau teknik manualinan seperti ini kita selera ya Mas Bro untuk memasukkan dosis pupuknya. Misalnya seperti ini. Ini kan size-nya belum masuk Mas Bro, maka kita bisa kasih dosis lebih ya di lubang pupuknya. Dan usahakannya Mas Bro untuk aplikasi semakin pembesaran buah itu kan pupuknya semakin besar dan semakin banyak. Kita buat ya Mas Bro lubang pupuk di samping lubang tanam satu saja nggak apa-apa. Kira-kira 5 jari di sebelah kiri atau kanan. Jangan kita aplikasi di dekat batang ya. Karena semakin besarnya pupuk akan mempengaruhi cepatnya rusak batang itu sendiri. Panas ya Mas Bro, apalagi aplikasinya kita lakukan secara manual. Beda lagi kalau Mas Bro nya aplikasinya dengan mempergunakan drip ya. Dia berjalan dengan air. Kalau langsung kena batang pun tidak apa-apa karena dia sudah terbilas oleh air. Namun untuk selera pupuk yang kita berikan kepada tanaman yang buahnya masih kecil itu tidak bisa, karena di situ nanti akan rata terbaginya. Plus minus ya Mas Bro, aplikasinya itu mau secara drip ataupun yang secara manualan. Setelah aplikasi pupuk ini selesai Mas Bro, nanti sore kita aplikasi biasa ya. Kita mau gas lagi dengan mempergunakan nutrisi G06+. Jadi targetnya setelah pupuk langsung semprot nutrisi G06+. Tujuan utamanya ya tetap ya proses pembesarannya, terutama yang size-nya belum masuk ya Mas Bro. Kita kejar, mumpung usianya masih di 49 AST, kita masih punya kesempatan 11 hari lagi hingga masa panen tiba. Insya Allah ini bisa naik timbang semuanya Mas Bro ya, target kita seperti itu. Dan tetap ya Mas Bro, kita harus jaga. Di sini kita pantau ulat ya, kembali lagi ulat, kemudian lalat buah. Di akhir-akhir ini harus betul-betul kita intens. Kalau masalah jamur ya tetap ya kita jaga daunnya yang sudah trotol-trotol gini. Setiap pengaplikasian pestisida tetap kita iringi dengan fungisida juga, supaya kondisi daunnya juga masih tetap seger. Kalau kondisi daunnya seger Mas Bro, maka manisnya nanti pun bisa maksimal. Apalagi hari ini konsentrasi kita aplikasi KCL nya 2 gelas ya per tangki per air 20 liter. Ya target utama saya tetap ya di pembesaran buahnya, kemudian juga di manisnya ini harus dapat. Kenapa di sini lebih banyak KCL nya Mas Bro ketimbang di lahan sebelah kemarin? Kalau lahan sebelah kemarin cuman terakhir ya kita masuk KCL, karena tekstur tanahnya tuh beda Mas Bro. Di sini tekstur tanahnya pasir bulan. Pasir bulan itu kalau nggak sedari dini kita masukkan KCL, buahnya nggak akan dapat manis Mas Bro. Beda lagi kalau di lahan sebelah kemarin. Lahan sebelah itu tanahnya ada sedikit liat-liatnya. Tanah liat itu walaupun kita masukkan KCL-nya sedikit, kalau hasil buahnya itu akan lebih manis ketimbang yang tanah tipikal pasir bulan seperti ini. Jadi di sini saya aplikasinya tuh lebih awal ya. Lebih awal dan lebih banyak ketimbang di lahan sebelah kemarin untuk aplikasi pupuk KCL. Jadi kita harus cermat ya Mas Bro di posisi tanam kita. Jadi rumusnya itu nggak monoton seperti itu aja. Setiap pindah lokasi, keadaan alamnya bagaimana, kita harus respect pergerakan perubahannya. Jumpa kita di 49 AS ini saya kira sudah cukup ya Mas Bro. Yang intinya hari ini saya masuk pupuk grower 1 kilo untuk per 20 liter air, maksimalnya bisa kita aplikasikan untuk 200 tanaman. Kemudian KCL-nya 2 gelas. KNO putih saya masuk 1 gelas. Untuk MKP, kalsium dan juga magnesium masing-masing 3 sendok makan. Dan kemudian tidak lupa nanti sore kita aplikasi juga nutrisi G06+ Goldtech ya. Dosisnya masih tetap sama
3 sendok 3 mili per tangki mesin 17 liter. Kita akan jumpa di perawatan berikutnya ya Mas Bro. Perawatannya apa dan hasilnya dari aplikasi perawatan hari ini nanti bagaimana, kita akan jumpa di video selanjutnya. Oleh karena itu, untuk Mas Bro nya yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel Irfan Jalur 08, yang belum subscribe, di subscribe ya Mas Bro, supaya tidak ketinggalan update-update perawatan berikutnya. Pokoknya selalu jaga mood, tetap semangat. Salam tani, salam ijo royo royo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.